Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat puasanya? Masih, Baik, Bu. Bu. Ya. Catherine lagi di luar ya kayaknya ya. Iya, Bu. Masih Aku lagi puasa, jalan-jalan. Masih Lagi puasa bukber kan? ya? Bu. Oh, Masih bukber. tadi siang, Bu. Oh. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya masih kuat ya. Tinggal beberapa jam lagi ke buka puasa. Oke, masih semangat ya buat belajar matematika sama Ibu ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu masih ingat nggak kita ngebahas tentang bangun datar, segi empat, jajar genjang, trapesium, sama persegi panjang. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu segitiga. Masih pada ingat kan kemarin tentang bangun datar segi empat, persegi panjang itu? Masih Insya pada Allah. ingat? Masih, Bu. Ingat ya. Insya Allah. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Silahkan Aida dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini semuanya masuk? Masuk semua kayaknya ya? Masuk Ada yang kayaknya, izin Bu. ya? Oh, Masuk, iya. Bu. Masuk semua ya. Baik, kalau gitu kita akan lanjut aja. LMS-nya udah pada login semua? Udah lihat Sudah, materi Bu. yang sudah Ibu upload di situ? Sudah, Bu. Oke. Baik, Ibu akan share screen ya dari sini. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ini di LMS yang sudah Ibu buat ya. Di sini kalian bisa baca, ada bagian pendahuluan, ada modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini jadi nanti kalian bisa klik terus bisa download. Isinya itu mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang segitiga. Nah, selanjutnya untuk web meeting itu yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan ini ya. Dan apabila ada pertanyaan ataupun misalkan ada yang mau didiskusikan, nanti kalian bisa masuk ke forum diskusi yang sudah Ibu sediakan di sini. Nanti bisa di sini diketik, misalkan mau nanya apa atau mau misalkan menanggapi, nanti bisa di forum diskusi ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama tentang segitiga. Sebelumnya Ibu mau persepsi dulu sebentar. Di sini Ibu ada soal-soal dari Google Form ya, mengenai soal latihan luas bangun datar. Kemarin kan kita sudah mempelajari ya mengenai luas bangun datar, persegi, persegi panjang, tapi kita belum ke lingkaran ya, sama belum ke segitiga. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, ini kelihatan kan? Ada gambar di sini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ada gambar persegi. Di dalamnya ada lingkaran. Lingkaran. Ada lingkaran. Nah, sekarang kan di sini kalau misalkan yang ditanyakan luas daerah yang diarsir, berarti untuk penyelesaiannya gimana? Berarti luas. Kalau yang ditanyakan luas daerah yang diarsir. Luas persegi dikurangi sama luas lingkaran ya. Iya, betul. Jadi luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, Ibu juga ada soal bentuk yang lain di sini. Kan kita belum ke lingkarannya, jadi belum tahu ya anak-anak semuanya untuk cara mencari luas lingkaran. Tapi kalau untuk luas persegi kemarin kan sudah dibahas. Apa tuh kalau luas persegi tuh rumusnya? Sisi kali sisi, Bu. Iya, pinter.
Nah, kalau yang ini, untuk bangun yang ini, Aida, ini bangun apa Aida? Yang luar? Yang luar bangun persegi panjang ya, Bu. Iya. Terus selain bangun persegi panjang, di sini ada bangun apa lagi? Ada bangun segitiga 2 di sampingnya kanan dan kiri. Iya, tahu ya, berarti yang 2 ini itu namanya segitiga. Nah, sekarang kita akan fokus nih ke materi segitiga ini. Jadi nanti kalau misalkan kita udah ke lingkaran atau ke segitiga, si soal Google Form ini nanti siap-siap aja Ibu bagiin ke kalian supaya kalian isi ya. Ini untuk persepsi aja sebentar. Kita lanjut ya ke LMS-nya. Nah, Ibu di sini sudah upload nih ada video YouTube mengenai penjelasan dari segitiga. Nanti kalian bisa tonton ya untuk penjelasan mengenai segitiga ini. Nah, untuk permulaan, Ibu mau tanya dulu. Kalau misalkan segitiga ini, kalau di kehidupan sehari-hari, itu kalian suka lihat benda apa sih yang berbentuk segitiga? Penggaris, Bu. Penggaris. Terus apa lagi? Apalagi yang bentuk segitiga? Lambang daur ulang. Ya, apalagi? Fauzia tahu? Yang bentuk segitiga apa lagi? Yang kincringan itu, Bu. Kincringan? Kincringan apa, Kak? Atap rumah, Bu. Yang ting-ting-ting Nah, gitu loh, Bu. iya. Namanya aku nggak tahu. Memang agak jarang ya kalau untuk yang bentuk segitiga. Cuman yang nggak kalian sadari nih ada yang kita tempati, yang kita tinggali, atap rumah ya. Atap rumah tuh biasanya kan bentuknya kayak segitiga gini kan. Iya, Nah, Bu. sekarang kita mau kenalan dulu nih. Kita harus tahu dulu pengertian dari segitiga. Kalau segitiga ini kan merupakan bangun yang dibentuk dengan menghubungkan 3 titik yang tidak segaris dengan 3 ruas garis yang berbeda. Sehingga ketiga titik tersebut menjadi titik-titik pangkal dari ketiga ruas garis. Di sini nih ada segitiga ABC. Yang merupakan sisi yang mana? Ada yang tahu yang merupakan sisi itu yang mana? AC, AB. garis AC. AB. BC. Nah, berarti sisi segitiga ada berapa? 3. Ada 3. Kalau untuk sudutnya, titik sudut? Ada 3. Ya, titik sudut yang ini ya, A, B, dan C. Iya. Nah, terus di sini segitiga itu kita dapat kategorikan menurut besar dan panjang sisi. Kalau misalkan menurut besar sudutnya ada 3 macam, yaitu dinamakan segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Kalau misalkan menurut besar sudutnya itu bisa dikategorikan menjadi 3 juga, yaitu segitiga sebarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Nah, kalau untuk yang berdasarkan sudut, nah, yang pertama ini dia segitiga lancip. Kalau segitiga lancip itu 3 jumlah, bukan jumlah ya, jadi masing-masing sisinya ini dia pasti kurang dari 90 derajat besar sudutnya. Kalau untuk segitiga lancip. Kalau untuk segitiga siku-siku, pasti ada salah satu sudut yang besarnya 90 derajat. Kalau untuk segitiga tumpul, salah satu sisinya pasti ada yang jumlahnya lebih dari 90 derajat. Itu ngebedainnya itu ya. Diingat ya. Ingat nggak kira-kira kalau Ibu tanya? Iya, Bu. Ingat, Bu. Kalau lancip apa tadi? Sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau siku-siku? Sudutnya salah satunya 90 derajat. Oke, kalau tumpul? Sudutnya lebih dari ada yang 90 derajat. Oke. Kalau kalian tahu itu dua-dua. Ini untuk perbedaan segitiga sembarang sama kaki. Jangan lupa dikasih tahu itu mentah. Kalau ini untuk segitiga sebarang, nggak ada recehnya nih. Kalau sebarang itu sisinya dia tidak ada yang sama ya.
Kalau untuk sama Nggak ada kaki, recehan. dia, Catherine maaf boleh di silent dulu sayang. Oh Mikrofonnya. iya, Iya, oke, makasih. Nah, untuk segitiga sama kaki, itu jadi kedua sisinya yang sama, tapi yang satunya dia beda. Kalau untuk sama sisi, ketiga sisinya itu sama besar. Oke, ngerti sampai sini anak-anak Ibu? Ngerti, Bu. Ngerti, gampang ya kalau tentang segitiga ya. Nah, di sini ada sifat-sifat segitiga. Nanti kalian boleh lihat sendiri ya di video yang udah Ibu bikin. Jadi ada yang namanya ketaksamaan segitiga. Nah, kalau prinsip ketaksamaan segitiga ini jadi jumlah dua sisi dari segitiga itu pasti lebih besar dari sisi yang lain. Nah, misalkan gini, ini ada kalau di kehidupan sehari ini kan misalkan kita mau menuju ke suatu tempat, kita kan sering tuh mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu jalur terdekat yang bisa kita tempuh. Nah, seringkali jalan pintas dan jalan yang seharusnya ditempuh itu berbentuk segitiga seperti gambar ini. Jadi misalkan di sini kita ilustrasikan dengan segitiga ABC. Jarak dari A ke B itu kan lebih dekat ya daripada kita harus ke C dulu baru ke B dulu kan. Nah, jadi si prinsip ketaksamaan ini jadi jumlah misalkan sisi AC ditambah CB itu pasti jumlahnya lebih besar daripada sisi AB gitu. Paham ya? Untuk ketaksamaan ya. Paham, Bu. Dulu, paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, jadi nanti Ibu akan kasih nih contoh-contoh soal mengenai jumlah sudut. Pokoknya sudut A, sudut B, tambah sudut C itu pasti hasilnya 180 derajat ya kalau segitiga ya. Berlaku untuk semua jenis segitiga ya. Mau siku-siku, mau sebarang, mau segitiga lancip, tumpul, semuanya pokoknya jumlah sudutnya 180 derajat. Nanti kalian juga bisa pelajari tentang garis-garis istimewa. Di situ juga di video itu sudah Ibu bahas ya. Nah, untuk contoh soalnya juga nanti kalian pelajari sendiri ya. Nanti Ibu akan kasih ini tugas sama kuis. Gampang kok, pasti pada bisa. Wah, banyak sekali, Bu. Enggak, cuman ada 3 soal doang. Tuh, ini kalau ini ya, kita bahas sebentar dulu aja. Kalau yang ini contoh soal mengenai kalau ini nanti jawabannya dia berhubungan dengan ketaksamaan tadi. Jadi misalkan di sini panjang sisi sebuah segitiga adalah K, L, dan M. Dengan K lebih kecil dari L dan lebih kecil dari M. Pernyataan yang benar untuk segitiga tersebut adalah di antara 4 option ini yang benar itu yang mana. Nah, karena sifat ketaksamaan segitiga tadi itu kan yang mengatakan bahwa jumlah dua sisi segitiga itu selalu lebih panjang dari panjang sisi ketiga. Berarti yang benar itu adalah jawabannya yang A, yaitu jumlah sisi K ditambah L itu lebih besar dari M. Kalau yang lainnya kan tidak ada ya, maksudnya tidak memenuhi. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu. Untuk contoh soal yang lain sih tinggal mencari nilai sudut aja, tinggal disubstitusikan nilai X-nya ke masing-masing jumlah sudutnya. Nanti kalian boleh pelajari sendiri di rumah ya. Seperti itu, nggak susah kan kalau untuk materi segitiga. Kita belum keluar sama keliling ya, nanti insya Allah minggu depan sih kalau untuk luas dan keliling. Anak-anak, masih kedengaran suara Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Belum pada ngantuk kan? Belum lapar, Bu. Puasa lapar ya. Sabar ya, bentar lagi buka. Di sini juga Ibu sudah upload nih GeoGebra. Di sini ada, jadi kalian tuh tinggal memainkan kursor ini aja nih. Jadi untuk mengetahui jenis segitiga itu segitiga apa, misalkan untuk berdasarkan panjangnya di sini ada keterangan segitiganya, untuk besar sudutnya di sini ada keterangan segitiganya. Misalkan kita tarik sudutnya seperti ini. Nah, ini untuk berdasarkan panjang sisinya dia sama kaki. Kalau untuk berdasarkan besar sudutnya dia disebut segitiga lancip, seperti itu. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena dua sisinya sama tuh ya, 4 sama 4. Yang bawah dia beda sendiri ya. Kenapa disebut lancip? Coba Aida, kenapa disebut lancip? Karena sudut-sudutnya kurang dari 90, Bu. Oke, betul. Paham ya?
Jadi nanti yang sebelah sini juga sama aja tuh, bisa kalian mainin kursornya. Tuh, ini segitiga siku-siku karena dia 90 derajat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Untuk menentukan jenis segitiga. Tadi itu Ibu ulang lagi, untuk jenis segitiga itu dibedakan menjadi berapa macam? Berdasarkan apa? Sudut Berdasarkan besar sudut sama panjang. sama panjang. Kalau berdasarkan sudut itu ada segitiga apa aja? Lancip, Tumpul, siku-siku, sama tumpul, Bu. Kalau misalkan berdasarkan sisinya ada segitiga apa aja? Sama kaki, sembarang. sisi, dan sembarang. sembarang. Iya. Kalau misalkan Ibu kasih contoh soal, kalau Ibu kasih soal-soal nih, bisa ya ngerjain ya. Di sini Ibu sudah upload nih, ada tugas materi segitiga, ada 3 soal kok nggak banyak-banyak. Nah ini Ibu kasih waktu kurang lebih 1 minggu ya. Cukuplah untuk ngerjain 3 soal 1 minggu ya, sambil ngabuburit, sambil habis sahur. Nah di sini cuman menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Nah, ini tinggal mencari besar sudutnya. Yang ketiga, mencari nilai sudut pada segitiga sama sisi. Dan juga Ibu juga sudah upload kuis. Di sini kuis ada jumlahnya, ada 3 soal juga. Kuis ini bisa kalian akses dari jam 4 tadi ya sampai nanti jam 12 malam. Jadi nanti ada waktunya kurang lebih 20 menit. Nanti kalau misalkan sesempatnya kalian aja, misalkan sekarang nih kayak mau buka puasa kan ngabuburit nih, kerjain kuis aja ya. Daripada kelayaban kemana kan, mending kerjain kuis ya. Tambah lapar, Bu. Gampang Belum kok, cuma makan, 3 Bu. soal. Belum makan dari pagi sama, dari subuh. Semoga semuanya pada kuat ya. Pada kuat puasanya. Amin. Amin. Jadi mungkin materinya sudah cukupkan ya sampai sini. Tadi kita refleksi dulu dari yang sudah diajarkan itu. Kita mengetahui nih yang namanya segitiga itu apa ya. Juga kita juga udah tahu jenis-jenis segitiga itu seperti apa. Dan juga sifat-sifat dari segitiga. Terus apalagi tadi kita belajar apa? Garis-garis istimewa pada segitiga ya. Ya, sudut pada segitiga. Ya, untuk contoh soalnya nanti kalian bisa pelajari di video yang sudah Ibu buat ya. Dan juga nanti bisa, kalau masih belum paham, bisa coba pakai GeoGebra yang sudah Ibu buat tadi ya. Ibu udah stop sharing, udah nggak kelihatan kan layarnya ya? Sudah, Bu. Udah nggak kelihatan ya. Nah, ini semuanya puasa? Puasa, Bu. Puasa, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada yang lagi halangan ya, puasa semua ya. Harus semangat puasanya ya. Walaupun kita belajarnya masih daring, tapi tetap harus semangat. Semoga pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa belajar normal lagi, ketemu lagi di sekolah ya. Amin. Amin. Baik. Amin. Untuk mengakhiri, kita akan membaca doa dulu sebelum kita akhiri pelajarannya. Jadi jangan lupa ya, minggu depan kita masuk lagi ya dengan materi selanjutnya, oke? Baik, kita dulu, baik disiapkan dulu Aida. Baik, Bu. Kita berdoa dulu sebelum selesai pelajarannya. Oke, bersiap. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.